Sahabat Shalom, saudaraku. Saudara-saudara merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu pertama bulan Oktober, saudaraku, di mana hari ini kita akan menikmati makanan keras yang mengambil tema perlengkapan sekolah Roh Kudus. Perlengkapan sekolah Roh Kudus. Sebuah tema yang mirip sekali dengan pengajaran kaum pria, perlengkapan rohani. Bahkan sesungguhnya bukan hanya mirip, saudaraku, tetapi identik dan benar-benar sama. Nah, saudaraku, sebentar siang adalah jadwal saya untuk menyampaikan firman dalam ibadah kaum pria. Temanya berbeda, tetapi isi dan substansinya adalah sama. Firman Tuhan Yesusnya adalah sama. Saya yakin itu bukan kebetulan, apalagi diatur-atur atau dicocok-cocokkan. Sebaliknya ini adalah bukti kehadiran Roh Kudus yang memimpin, mengajar, dan memberikan teguran-teguran di tahun pemuritan ini. Maka berbahagialah saudara dan saudari yang menerima dan mengikuti momentum tahun pemuritan 2023. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di dalam Injil Perjanjian Baru, saudara-saudaraku, sekali lagi, sekolah Roh Kudus itu adalah sesungguhnya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai makanan keras, dia berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai dari belajar, praktek, sampai pengutusan atau diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi ada perbedaan ya saudara-saudaraku antara praktek dan pengutusan. Dengan perkataan lain, sekolah Roh Kudus itu memiliki 3 tingkatan. 1 belajar, 2 praktek, dan yang ketiga diutus. Nah, saudara-saudaraku, di dalam pelajaran Injil, meskipun saudara-saudaraku di sana ada kisah Yesus mengirim murid-muridnya, ya, dalam bahasa Inggris itu send itu kan mengirim, menyuruh murid-muridnya pergi. Yang pertama 12 murid, dan yang kedua, tahap yang kedua 70 murid. Meskipun dalam terjemahan bahasa Indonesianya, dalam Alkitab bahasa Indonesia, khususnya dalam kitab Lukas, judulnya di sana dikatakan Yesus mengutus 12 murid. Dan tahap yang kedua, Yesus mengutus 70 murid. Sesungguhnya itu belumlah pengutusan, melainkan praktek. Mengapa demikian? Karena murid-murid itu baru diutus sesudah menerima baptisan Roh Kudus. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam kenyataan sehari-hari, contohnya adalah kehidupan saya pribadi, saudaraku. Kalau kemarin saya dan keluarga itu dikirim Tuhan Yesus ke Kupang, NTT, selama 4 tahun, dan saya melayani di sana, saudaraku. Sebenarnya itu saya adalah sedang melakukan praktek, baru praktek. Bagaimana hasilnya? Puji Tuhan, jemaat yang ada di Kupang sana menerima kami sekeluarga seperti keluarganya sendiri. Itu sebabnya perpisahan minggu lalu itu cukup mengharukan. Pada waktu diadakan ibadah singkat, pemimpin pujian itu mengatakan kalau di kursi depan itu ada yang tidak datang, maksudnya kami.
Sebab pendeta itu duduk di baris paling depan beserta majelis dan pengatur mimbar, pelayan mimbar. Ya, tua-tua sidang yang duduk di depan, lalu istri saya dan keluarga duduk di belakang gembala sidang dan mama gembala, kalau saya bilang bukan ibu gembala, mama gembala. Dan yang dimaksud dengan pemimpin pujian itu, kalau di kursi itu tidak datang atau kosong, rasanya ada yang kurang dalam ibadah kami, katanya begitu. Sesudah itu dia tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya karena dia harus menahan isak tangis. Saudara-saudaraku, ya cukup mengharukan karena begitu mendadak dan sangat singkat sekali. Saudara-saudaraku, bayangkan saudaraku, kan hari Seninnya, ya, mulai hari Seninnya itu kan saya, saudaraku, harus pergi ke Pekanbaru Riau untuk mengikuti musyawarah Badan Penasehat. Ya, Bapak Gembala di Kupang juga berangkat karena beliau adalah Badan Penasehat NTT. Cuma Bapak Gembala itu berangkat langsung ke Riau Pekanbaru, saya transit melalui Jakarta. Acaranya hari Selasa, hari Senin saya tiba di Jakarta karena Majelis Daerah Jakarta menyediakan tiket buat kami selaku Badan Penasehat. Nah, saudara-saudaraku, tahu-tahu sorenya, ya, padahal saya itu rapat dulu gitu di Ciputat, baru datang sore-sore, nggak lama datang telepon istri saya, sudah keluar SK. Hari ini pelantikan, jadi anak-anak dibawa ke kantor, walaupun pelantikan itu secara online sampai malam. Ya, waduh, saya harus mengambil keputusan, hanya mengikuti pembukaan saja hari Selasa, pembukaan musyawarah Badan Penasehat, untuk segera pulang ke Kupang untuk berkemas-kemas karena hanya diberi waktu 1 minggu untuk berkemas-kemas, ya, jual barang, ya, kami sudah punya kulkas, AC, TV, mesin cuci, semua udah punya, itu kan nggak bisa dibawa. Tuhan memberi kelegaan, dalam waktu singkat semuanya itu sudah laris manis. Nah, saudara-saudaraku, malamnya begitu saya mau tidur di Pulau Raya itu, Jakarta itu, Bapak Gembala bertelepon. Mungkin dia memberi pelayanan kepada saya untuk hari Minggunya. Di satu sisi, di sisi lain saya juga tidak tahan menahan rahasia ini. Saya katakan, Bapak Gembala sudah keluar SK keputusan. Bapak Gembala tanya, SK apa? Katanya, kami akan pindah ke Jakarta. Waduh, Bapak Gembala itu sangat terkejut sekali. Kapan Pak Siro pindah? Biasanya itu istri saya harus menghadap ke kantor, melapor ke kantor hari Senin kemarin ini. Jadi biasanya sih kita pulang hari Minggu, saya katakan hari Minggu gitu. Baik, dia langsung berkoordinasi dengan Mama Gembala di Kupang untuk mengadakan satu acara. Bapak Silo dikasih berita lagi, kita akan ada acara perpisahan. Saya buru-buru menjawab, maaf Bapak Gembala, ternyata istri saya sudah membeli tiket untuk hari Sabtu. Waduh, katanya gitu. Karena Bapak ini itu selesai hari Kamis, ya. Jadi Bapak Gembala itu juga baru tiba di Kupang lagi hari Jumat. Dibuatlah acara perpisahan hari Jumat dengan jemaat. Saudaraku, begitu sibuk, begitu repot. Saya tiba hari Rabu berkemas-kemas, ya. Saudaraku, ternyata juga persekutuan doa di kantor istri saya, ya, KPP Kupang, di situ ada Okwimene, itu juga tidak mau melepaskan saya begitu saja. Saya diberi pelayanan lagi itu hari Jumat. Jadi sore pelayanan di kantor pajak, malamnya perpisahan di gereja. Begitu melelahkan. Dan di gereja juga kami mendapat cenderamata, ya, kain tenun NTT itu adat kebiasaan di sana, seperti orang Batak memberi ulos begitu, dan Ibu Gembala penuh dengan isak tangis. Sementara dari KPP Kupang itu memberi kenang-kenangan ini, saudaraku. Jadi kalau dari gereja itu kain, ini kain yang sudah berbentuk dasi, Tuhan. Jadi bagaimana hasilnya selama praktek 4 tahun di Kupang? Hasilnya cukup baik kalau ukurannya adalah kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kalau kita pakai ukuran itu, kita tahu bahwa hasilnya itu cukup baik lah. Nah, setelah kami menetap
kembali ke Jakarta dan menetap di sini, saudara-saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya? What next? Saudara-saudaraku, jelas saya sekarang sedang menanti tahap selanjutnya, yaitu pengutusan. Sekolah Roh Kudus itu ada 3 tingkat. Habis belajar, praktek, habis praktek, pengutusan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus sendiri, begitu. Ya, saudaraku. Dan seperti apa pengutusan itu, saudara-saudaraku? Apakah ini maksud dengan pengutusan itu? Tahukah saudara dan saudari sekalian bahwa pengutusan yang dimaksud untuk zaman sekarang ini, zaman hari-hari ini adalah sesuai dengan tema GBIS periode ini. Periode yang berlaku dari 9 September 2022 sampai September 2026. Pengutusan itu adalah menjadi hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan. Nah, bagaimana dengan persiapan saudara-saudari sekalian? Masih ada waktu, saudara-saudaraku. Cepatlah bergabung dalam sekolah Roh Kudus dan tunggu tanggal mainnya. Apa pesan moral dalam pendahuluan firman Sabat ini, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil Sepenuh, sekali lagi, dalam ajaran Injil Sepenuh, sekolah Roh Kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti, saudara-saudaraku, sejak mulai belajar, praktek, apalagi menjadi utusan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, Roh Kudus akan selalu hadir untuk memimpin, mengajar, dan memperingatkan, memberi peringatan kepada murid-muridnya. Tentu saja ini ditujukan, saudara-saudaraku, untuk murid-murid yang setia dan tekun dalam firman Kristus. Pengajaran para rasul, cinta yang mula-mula itu, makanan keras, seperti pelajaran kita minggu lalu. Sehingga yang disebut hidup dipimpin Roh Kudus itu bukan sekedar cerita, ya. Bukan ngaku-ngaku, saudara-saudaraku, tapi benar-benar nyata. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, tanpa pimpinan Roh Kudus, itu bukan murid sekolah Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, itu bukan murid pimpinan Roh Kudus. Hari ini saudara dan saudarilah yang memberikan penilaian. Kalau saya mampu, saudara-saudaraku, membagikan pengajaran seperti ini, sambung menyambung, loh, saudara. Apakah ini karena kemampuan saya, keahlian saya, atau latar belakang pendidikan saya, saudara-saudaraku? Saya pribadi menyangkal hal itu, dan saya bersaksi dengan bermegah bahwa Roh Kuduslah yang mengajarkan semuanya itu kepada saya. Pimpinan Roh Kudus itu dalam ajaran Injil Sepenuh saya sebut sebagai online system. Sistem online. Jadi ada jaringan yang senantiasa tersambung antara murid-murid Roh Kudus dengan kerajaan surga. Roh Kudus memimpin, mengajar, dan memberi peringatan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan firman Allah, bahkan lewat berita sehari-hari. Maka maksud dan tujuan firman Sabat di pagi hari yang berkemenangan ini adalah untuk memastikan bahwa Roh Kudus tetap hadir dan nyata dalam kehidupan kita selaku murid-murid sekolah Roh Kudus. Bukan sekedar cerita, apalagi ngaku-ngaku. Nah, apa syaratnya, saudara? Apa tanda dan buktinya? Itulah tema kita di pagi hari ini. Perlengkapan sekolah Roh Kudus. Murid sekolah Roh Kudus harus punya perlengkapan sekolah Roh Kudus. Apakah itu, saudaraku? Mari, tiba saatnya kita akan memeriksa ayat-ayatnya. Kita buka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 9. Kita akan baca ayat 22 sampai 27 bagi saudara-saudari yang sudah mendapatkan
Saya undang kembali kita sejenak bangkit berdiri untuk menyambut dan menghormati firman Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Saya membaca ayat 22, saudara membaca ayat 23, selanjutnya ayat 27 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu kembali. Khusus ayat terakhir yang mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah, itu ditujukan kepada kita. Ini berita kekinian, berita sekarang. Ini berbicara tentang saudara dan saya, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari yang berbahagia, dalam Injil sepenuh membaca pengajaran dalam riwayat atau kehidupan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa ini adalah makanan keras. Tuhan Yesus sendiri menyebutnya sebagai rahasia kerajaan surga. Mengapa itu disebut rahasia kerajaan surga? Karena masih perlu ditafsirkan. Ditafsirkan dulu baru dikerjakan. Ini rahasia kerajaan surga. Ya, saudara-saudaraku. Dalam bahasa komputer perlu didekoda terlebih dahulu, decoding dulu baru dikerjakan. Ya. Dipecahkan dulu kunci sandinya sebelum dikerjakan. Itulah makanan keras. Dia nggak asal kisah atau cerita dibaca kita langsung ngerti, enggak. Ini harus dipecahkan dulu kunci rahasianya, baru bisa dikerjakan. Itu sebabnya setelah kelima kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul yang tidak lain adalah kitab Lukas yang kedua. Ya, saudara-saudaraku, mulai dari kitab Roma sampai Wahyu, para rasul yang menulis di bawah atau dengan pimpinan Roh Kudus menjabarkan rahasia kerajaan surga itu di dalam Injil Perjanjian Baru. Rasul-rasul, surat-surat ini menjabarkan rahasia kerajaan surga. Dibuka kuncinya. Nah, saudara-saudaraku, yang tidak lain adalah pemikiran atau paradigma Kristus. Filosofi Kristus, pikiran Kristus, Perjanjian Baru. Itulah makanan keras. Nah, saudara-saudaraku, contoh tema firman Sabat di hari ini perlengkapan sekolah Roh Kudus yang juga sebentar siang akan disampaikan di dalam ibadah kaum pria sebagai perlengkapan rohani. Tulisan Rasul Paulus, ya, nanti siang itu tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 6, ya, selengkap senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Makanan keras. Hari ini kita akan fokus kepada perlengkapan sekolah Roh Kudus, yaitu pembahasan yang lebih mendalam, pemikiran Kristus tentang perlengkapan sekolah Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, sebagian dari kita, terutama dari angkatan lama, tentu masih mengingat iklan yang berkata kembali ke sekolah, kembali ke Gunung Agung. Ya, toko Gunung Agung itu, ya, toko buku yang legendaris yang lahir jauh sebelum Gramedia, jauh sebelum Gramedia. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan sekolah Roh Kudus?
perlengkapan sekolah Roh Kudus sudah barang tentu perlengkapan yang rohani, bukanlah buku atau alat tulis seperti sekolah umum. Apakah itu? Itulah dia menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Di dalam ajaran Injil sepenuh, ketiga hal itu, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus, ya saudara-saudaraku, disebut juga sebagai prinsip kehidupan. Disebut juga sebagai prinsip kehidupan. Kita bersyukur bahwa kita telah menerima, saudara-saudaraku, ajaran Injil untuk mengetahui dua dasar penting di dalam ajaran Injil sepenuh. Yang pertama itu disebut sebagai dalil kehidupan. Apa itu dalil kehidupan? Pelajaran kita yang lalu, minta, cari, ketok. Sesuai firman Tuhan Yesus yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Namun saudara-saudaraku, meskipun itu berasal dari Tuhan Yesus, itu adalah firman Tuhan Yesus, dalil kehidupan ini bersifat umum atau universal. Mengapa demikian? Karena semua agama melakukan itu. Amin, saudara-saudaraku. Semua agama melakukan itu. Mereka berdoa, mereka mengaji, mencari, kan mengaji itu mencari, dan mereka mengetuk, tirakat, puasa, ya mereka puasa juga, tirakat lagi, macam-macam tirakat. Namun saudara-saudaraku, tidaklah demikian dengan prinsip kehidupan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Ya, saudara-saudaraku, mungkin kalau menyangkal diri, semua agama juga melakukan itu, ya saudara-saudaraku, mengajar kerendahan hati. Namun memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus, saudara-saudaraku, itu hanya berlaku untuk murid-murid Tuhan Yesus. Orang di luar mana kenal salib? Orang di luar mana mengikuti Yesus? Itu hanya berlaku kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itulah dia sebabnya dia disebut prinsip kehidupan. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi murid-murid sekolah Roh Kudus, harus punya prinsip. Amin. Harus punya prinsip. Bahkan itulah yang membedakan dia, murid-murid sekolah Roh Kudus, dengan orang-orang Kristen biasa, orang-orang Kristen KTP. Itu bedanya di situ. Murid-murid sekolah Roh Kudus itu punya prinsip, punya perlengkapan sekolah Roh Kudus, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti. Itu prinsip kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, kalau kita bandingkan lagi ketika murid-murid sekolah di dunia ini pergi ke toko Gunung Agung, mereka itu membeli perlengkapan sekolah mereka, membayar dengan uang. Bagaimana dengan murid-murid sekolah Roh Kudus untuk perlengkapan sekolah Roh Kudus itu? Bagaimana dengan perlengkapan sekolah Roh Kudus? Apakah harus dibeli juga? Apakah harus dibayar juga? Bagaimana menurut saudara? Jawabannya iya, ya iyalah. Oh, di dunia aja suruh beli, ya kita juga apa lagi? Ya, sudah pasti itulah ajaran Injil sepenuh tentang berani bayar harga. Berani bayar harga. Menyangkal diri, mengikut salib setiap hari, mengikut Yesus. Itu berani bayar harga. Harus berani bayar harga. Yang dimulai dengan keteladanan Yesus Kristus sesuai tertulis tadi dalam ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah teladan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, contoh yang sudah lebih dulu diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus itu maknanya adalah kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi, itulah kebenaran yang memerdekakan, yang akan melahirkan manusia-manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin.
kematian dan kebangkitan Kristus. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Disinilah saudara-saudaraku banyak umat Kristus harus berani bayar harga. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Banyak umat Kristen salah tafsir tentang berani bayar harga ini. Dipikirnya dirinya harus menjadi martir, ditangkap, dipenjara seperti rasul-rasul, disiksa dan dibunuh. Pikirannya seperti itu, saudara-saudaraku. Padahal tingkatan martir itu, jadi martir itu saudara-saudaraku bukan lagi tingkatan murid, itu tingkatan kenabian dan kerasulan. Saudara bisa bilang amin? Emangnya kita siapa mau martir? Itu tingkatan kenabian dan kerasulan. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang dibunuh, disiksa jadi martir. Bukan pengikut biasa kayak kita, baru praktek. Saya baru praktek nih. Jangan pikir ke situ dulu dong, gitu loh. Jangan salah kaprah. Saudara-saudaraku, di dalam pekerjaan kenabian dan kerasulan itulah terjadi peristiwa martir sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Kalau Allah menghendaki utusannya itu jadi martir, ya jadi martirlah dia, gitu. Kalau memang Allah menentukan itu, utusan loh ya, belum praktek, bukan praktek atau belajar, belum. Jadi martir seperti para rasul dan para nabi juga seperti Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Disinilah harus kita renungkan dengan teliti. Ya, kita renungkan dengan teliti. Bagaimana sih orang Kristen jadi martir? Ngerti juga belum, belajar juga belum, sekolah juga belum, udah mau jadi martir. Gimana? Kan nggak mungkin. Saudara-saudaraku. Tetapi itu bisa terjadi, Bang, kepada orang Kristen. Benar, itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, itu akan terjadi. Itulah pencobaan yang akan diderita oleh Kristen-Kristen KTP di akhir zaman. Mereka akan ditindas oleh antikris, pasti itu. Ya. Saudara-saudaraku, Kristen halaman ya, belum mau masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ke ruang maha kudus ya. Kristen hura-hura. Nanti kalau penguasa keji itu datang, ya mereka kan nasikat semua, itu udah pasti. Itulah disebut Tuhan Yesus itu siksaan yang tiada taranya, gitu loh. Nah, kita ikut sekolah Roh Kudus maksudnya bukan itu dong, sebaliknya. Di akhir zaman Kristen-Kristen KTP ya. Kristen-Kristen hura-hura itu mereka tidak akan mampu menghindar, lari, sembunyi, apalagi melawan antikris. Nggak akan mampu. Mengapa? Karena mereka bukan murid sekolah Roh Kudus. Habis. Halaman itu diinjek-injek sama dunia. Jadi murid-murid sekolah Roh Kudus belum tentu juga jadi martir, tergantung rancangan dan kehendak Allah sendiri yang berbeda di setiap zaman. Ini ingat baik-baik, rancangan kehendak Allah itu berbeda di setiap zaman, menyesuaikan zamannya, saudara-saudaraku. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Ya, apalagi di akhir zaman, nubuatan GBIS yang bersumber dari nubuatan Nabi Yesaya itu berkata, tugas murid-murid sekolah Roh Kudus di zaman ini ialah menjadi hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah-tengah perubahan. Harga-harga berubahlah pokoknya semua. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23 sampai 24.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, saudara, utusan-utusan Tuhan Yesus itu adalah tugasnya untuk memberitakan salib, memberitakan Kristus yang disalibkan. Penugasan murid-murid itu pastilah, saudara, dari ayat-ayat ini pastilah aman dan tentram. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Siapa yang dapat melawan hikmat Allah? Siapa? Siapa yang dapat menandingi kekuatan Allah? Siapa, saudara-saudaraku? Itu murid sekolah Roh Kudus. Nanti kalau dia diutus untuk pemberitaan salib. Bagi orang-orang Yunani, bagi orang duniawi itu suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang mendengar panggilan Tuhan Yesus, ya, itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya perhatikanlah bahwa pemberitaan tentang salib ini itu, saudara-saudaraku, juga terkandung dalam sakramen perjamuan kudus yang sebentar ini akan kita lakukan. Sebab di dalam sakramen perjamuan kudus, nanti juga akan saya baca ayatnya, di sana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pemberitaan salib. Maka, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Begitu banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, melakukan sakramen perjamuan kudus tanpa memahami maknanya. Ya ikut perjamuan kudus tapi nggak ngerti. Itu banyak sekali. Udahlah, ya nggak tahu deh, mungkin sudah sampai miliar kali. Ikut perjamuan kudus, nggak ngerti maknanya. Tubuh dan darah Kristus itu, saudara-saudaraku. Sehingga mana mungkin mereka dapat menggenapi sakramen itu. Kan kita melakukan perjamuan kudus ini, itu kan sakramen, itu upacara, itu ada penggenapannya. Apa yang harus kamu lakukan, ya, dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu menjadi murid sekolah Roh Kudus. Makan makanan apa itu? Roh. Bayi makan roti enggak? Bayi makan roti enggak? Enggak. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Makanan keras. Akulah roti hidup. Saudara bisa bilang haleluya? Haleluya. Kita melakukan sakramen perjamuan, maknanya apa? Itu ajakan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Makan itu adalah dengar-dengaran, ya saudaraku. Minum itu adalah melakukan, menjadi utusan. Cawan itu adalah apa? Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi itu ada agung di situ, itu meterainya cawan gitu. Artinya apa? Kita disuruh menjadi utusan-utusan memberitakan salib. Injil perjanjian baru. Jangan salah dong, saudara. Jangan bilang saya fanatik. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Bukan saya gaptek perjanjian lama. Oh sorry aja kalau perjanjian lama mah. Bukan itu masalahnya. Ini perintah, amanat agung. Rancangan dan kehendak Allah di akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku, kuncinya sesuai prinsip kehidupan adalah tadi berani bayar harga. Sama seperti anak sekolah yang mau pergi ke sekolah harus beli dulu perlengkapan sekolahnya. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus tentang berjaga-jaga di akhir zaman, yaitu perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ketika mempelai datang, apa yang harus dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh itu? Membeli, bayar harga enggak? Bayar harga. Tapi sudah terlambat bro, terlambat. Kita jangan sampai terlambat loh, saudara. Jangan. Isi minyak pelitamu itu,
sampai penuh. Itu berani bayar harga, saudaraku. Beli. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Itu prinsip. Nah, saudara-saudaraku, seharusnya proses bayar harga itu jangan seperti gadis yang bodoh itu. Harusnya dilakukan sebelum mempelai datang. Ya, saudara-saudaraku, yaitu dengan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid sekolah Roh Kudus. Kita periksa contoh yang kedua, berani bayar harga. Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Satu perikop nih, ini perlu direnungkan. Wahyu 3 ya. Saya bacakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Udah amin sudah ya. Tadi Mama Mika udah amin. Nggak amin be. Nggak saya. Udah turun. Amin. Kalau udah amin amin gitu ya. Ini maksudnya itu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, sama seperti firman minggu lalu, makanan keras. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli sebelum waktunya ditutup nih ya, sebelum terlambat. Beli sekarang daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, 1, agar kau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, 2, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi 3, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dirimu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama. Ada jaminan, saudaraku. Kalau saudara menerima, kalau saudara mengikuti, kalau saudara menyambut ajakan juru selamat. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah surat Tuhan Yesus kepada Laodikia, jemaat nomor 7, jemaat terakhir yang merupakan representasi dari gereja-gereja akhir zaman sekarang ini, termasuk kita di hari ini. Jadi saya ini sedang menjalankan tugas menjadi malaikat jemaat di akhir zaman, memberitakan kebenaran salib ya, saudara-saudaraku, atau pikul salib kepada gereja akhir zaman di tempat ini, GBIS Baladewa. Namun pandanglah di sekelilingmu, pandanglah gereja-gereja di sekelilingmu, bahkan pandanglah gereja-gereja di dunia. Bagaimana caranya Bang? Ya lewat medsos, di YouTube banyak. Lihatin aja gereja-gereja di dunia sekarang seperti apa. Umumnya yang disukai adalah gereja-gereja hura-hura, Kristen halaman yang belum mau masuk ke dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus, yang memberitakan Injil tapi namanya Injil kemakmuran, yang dalam bahasa kerennya prosperity gospel. Itu bukan Injil palsu, Injil yang lain itu. Mungkin saudara pernah mendengar atau menonton video seorang hamba Tuhan dari Amerika yang lama menetap di Papua minta maaf. Saya minta maaf ya atas ulah teman-teman saya sesama hamba Tuhan ya, yang meracuni umat dengan Injil kemakmuran. Jemaat Laodikia ngakunya sudah kaya, kami makmur. Tapi Tuhan Yesus katakan, kau melarat, buta, miskin, dan telanjang. Kalau mau selamat ya, kalau mau tetap hidup sampai aku datang, beli 3, menyangkal diri, mengikut salib setiap hari, dan mengikuti Yesus.
menjadi utusan-utusan Kristus. Ikut proses ya sampai Tuhan Yesus berkenan mengutus. Saya juga lagi nunggu. Saya sekarang juga lagi nunggu. Nah, saudara-saudaraku, namun saudara-saudaraku, banyak gereja-gereja belum sadar. Tuhan Yesus memberi nasihat supaya mereka berani bayar harga ya sebelum waktunya terlambat, seperti 5 yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh itu. Apa artinya saudara-saudaraku? Milikilah perlengkapan sekolah Roh Kudus. Menyangkal diri yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya ya, dan mengambil rupa sebagai hamba menjadi sama seperti manusia. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki hati sebagai hamba, itu selalu nomor satu. Kedua, pikul salib setiap hari. Apa itu pikul salib setiap hari? Artinya ikut sekolah Roh Kudus sesuai dengan ajakan juru selamat yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, sekarang ini beban berat. Sekarang ini apa-apa sulit. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kalau mikul salib setiap hari itu ya belajar kepada Tuhan Yesus setiap hari. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi pikul salib itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk menjadi murid, belajar kepada Yesus setiap hari. Jangan disamakan dengan pikul salibnya Yesus yang berdarah-darah. Jangan. Memangnya kita siapa? Itulah juga prosesi perjamuan kudus yang benar yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Upacaranya itu adalah makan roti dan minum anggur. Tapi pelaksanaannya setiap hari adalah menjadi murid sekolah Roh Kudus. Makan makanan keras, bukan susu lagi. Dilambangkan dengan roti. Ya. Supaya bisa diutus memberitakan salib Kristus. Ya, saudaraku, mengikut Yesus, menjadi hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di akhir zaman. Ya. Ayat penutup kita baca kembali, saudaraku. Lukas 9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat. Ini jelas berbicara tentang Injil Perjanjian Baru. Perkataanku, jangan malu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Injil sepenuh, perlengkapan sekolah Roh Kudus berbicara tentang berani bayar harga seperti tertulis dalam ayat 24. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Berani bayar harga adalah berani kehilangan nyawa karena Kristus. Tapi itu bukan bicara tentang ditabrak mobil, masuk jurang, dibunuh orang, mati karena penyakit. Itu sama sekali tidak berbicara tentang hal itu, kehilangan nyawa itu. Saudara-saudaraku, contohnya adalah saya sendiri ya. Jadi dalam pelajaran sekolah Roh Kudus ini, supaya jangan ngaku-ngaku atau cerita saja, saya bertugas juga untuk bersaksi, menceritakan kebenaran apa adanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saudara-saudaraku, saya baru menikah, membangun rumah tangga setelah usia saya 50 tahun.
Mengapa demikian? Ya karena Tuhan Yesus baru menetapkan, mengizinkan saya menikah setelah usia saya 50 tahun lebih. Nah, sewaktu saya masih muda, kuliah dan bekerja di Surabaya, kira-kira 2 tahun sebelum saya dipanggil pulang untuk melayani di tempat ini, saudara-saudaraku, seseorang telah bernubuat kepada saya. Anehnya, saudaraku, walaupun yang bernubuat itu bukan orang Kristen, nubuatannya itu terjadi. Ada 3 nubuatnya. Yang pertama dikatakan, "Sisu kon jadi supir sus, kon jadi supir. Nanging montore duduk siniki." Saya pakai untuk kerja ke kantor. Saya dulu kerja di pelayaran. Motornya duduk siniki. Dan terjadilah sesudah saya pulang ke Jakarta, saudara tahu saya jadi supir. Benar? Sebentar saya jadi supir. Waduh, lamanya dari tahun 1993 sampai mungkin 19, saya sudah menikah aja saya masih antar jemput kaum wanita ya, 17 benar-benar jadi supir ya, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudaraku, bulan itu bulan pangkuanmu sus, bulan itu bulan jatuh ke pangkuanmu katanya. Dan terjadi, saudara. Saya dapat istri. Haleluya, saudara. Loh, saya dapat istri loh, saudara. Umur udah 50 tahun. Jadi sekarang saudara mesti tahu apa artinya bulan jatuh di pangkuanmu. Saudara dapat istri bukan sembarang dapat istri. Saudara bahagia. Ada haleluya. Itu dari Tuhan Yesus. Bahagia. Nah, yang ketiga belum dapat saya katakan karena belum terjadi, masih ditunggu ya, tunggu tanggal mainnya. Renungkanlah saudara-saudara, proses yang begitu panjang mulai Februari 1992 sampai hari ini. Februari 1992 saya mulai naik mimbar ya, memberitakan firman untuk kaum muda. Sampai hari ini panjang prosesnya sebetulnya. Sebelumnya, saudara-saudaraku, ya, orang melihat bahwa hidup saya sudah tidak ada lagi harapan. Pekerjaannya tidak jelas, income-nya tidak jelas. Ya. Sia-sia saja hidup saya di dunia ini, seolah saya sudah kehilangan nyawa saya karena Kristus. Namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Apalagi kalau saya bandingkan dengan kawan-kawan saya satu angkatan, teman SD, teman SMP. Sementara mereka sekarang sudah pensiun dan sakit-sakitan. Saya sekarang baru mulai membangun nih keluarga, rumah tangga, lagi sibuk-sibuknya. Ajaib tidak Tuhan Yesus itu? Ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, kuncinya adalah sekolah Roh Kudus. Memiliki perlengkapan sekolah Roh Kudus, punya prinsip berani bayar harga, pasrah dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dengan optimis mempersiapkan diri untuk menjadi alat kemuliaan dan keagungannya di akhir zaman. Yaitu dapat melihat kerajaan Allah sebelum, saudara-saudaraku, ajal menjemput. Kita sudah bisa melihat kerajaan Allah dan kebenarannya selagi kita masih hidup. Maka saudara-saudaraku, ayo mari bergabung, ayo
menjadi murid-murid Tuhan Yesus sebelum minyak urapan Kristus itu tidak bisa dibeli lagi walaupun saudara membayarnya dengan harta yang berlimpah. Kalau kesempatan sudah ditutup, ya sudah ditutup, saudara. Ya, ikuti terus pengajaran tahun pemulitan, bertekunlah dalam makanan keras, dengar-dengaranlah kepada pengajaran rasul-rasul. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus saja yang saudara-saudaraku memimpin, mengajar, dan senantiasa memberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.